ibadah online minggu ini, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Untuk memuji nama Tuhan? Iya, pasti dong ya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadiran Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kekuatan, kesehatan, dan juga berkat bagi kami sehari-hari Tuhan. Kami akan beribadah pada hari ini. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau selalu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau pujikan Thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be. Nah, adik-adik, Kak Mega mau tanya nih. Kalian coba tebak ya. Siapa yang paling kuat? Siapa yang terbesar? Ayo, kalau udah kuat, besar, udah pasti hebat lah ya. Ayo, siapa nih? Iya, pastilah Tuhan Yesus kita. Kuat-kuat yang terkuat, itulah Tuhan Yesusku. Masih tetap berdiri, kita mau pujikan kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah bisa minta tolong mama atau papa untuk bisa transfer ke rekening atau scan barcode di samping ini. Atau kalian bisa menyimpannya dan nanti pada saat diperbolehkan lagi beribadah ke gereja, kalian bisa membawanya. Kita akan bersihkan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita. Kita mau belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau mengenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi isi hati Tuhan. Kita mau nyanyikan Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
Berkati persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, barusan itu adalah ekspresi Kak Joy waktu masih kecil sih. Nah, kalau Kak Joy lagi nggak suka sama orang, Kak Joy akan diem, terus kelihatan kayak mikir. Nah, selain itu, waktu Kak Joy lagi nggak suka sama orang, Kak Joy akan, kalau bisa ya, cenderung, kalau bisa nggak ketemu sama orang itulah ya, cenderung untuk menghindar dari orang yang kita benci. Nah, itu ekspresi Kak Joy waktu masih kecil. Nah, ada nggak adik-adik yang kayak begitu? Kalau ada, berarti kita sama adik-adik ya. Nah, adik-adik, bukan hanya kita berdua loh yang sama. Rupanya di Alkitab ada yang sama kayak begitu juga. Kalau nggak suka sama orang, dia cenderung untuk diam, lalu kalau bisa menghindar, nggak ketemu sama orang yang dia nggak suka. Nah, siapakah dia? Ayo kita baca dan lihat kisahnya setelah ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu
bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya, bagaimana Tuhan panggil Yunus untuk memberitakan berita pengampunan buat bangsa Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsis. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya kok Yunus lari dari panggilan Tuhan ya? Nah, adik-adik, sebagai informasi nih ya, dari zaman dulu, orang Niniwe itu adalah orang-orang yang terkenal kejam. Mereka adalah orang-orang yang terkenal suka bully orang. Dan bukan hanya suka bully orang, cara bulinya adalah dengan bunuh orang lain sembarangan. Bukan hanya membunuh bangsa lain, tapi bangsa sendiri pun suka dibunuh sama orang-orang Niniwe. Aduh, ini orang-orang Niniwe ya, cukup aneh adik-adik ya. Nah, adik-adik, makanya bangsa di sekitar bangsa Niniwe, termasuk bangsa Israel, juga bukan hanya nggak suka, tapi mereka benci sama orang-orang Niniwe. Karena mereka suka bunuh. Gak ada sayang-sayangnya buat orang Niniwe. Itu yang membuat Yunus gak suka sama orang-orang Niniwe. Makanya Yunus lari dari panggilan Tuhan. Mungkin di dalam hati Yunus bilang gini, Tuhan, please lah ya Tuhan. Tuhan tuh kok terlalu baik sih sama orang-orang Niniwe. Tuhan kok kasih berita pengampunan sih buat bangsa Niniwe. Padahal kan mereka udah jahat. Mereka itu kan udah bunuh banyak orang. Saudara-saudaraku, teman-temanku udah dibunuh sama orang Niniwe. Aku kan sedih. Masa Tuhan mau ampuni? Tuhan kok gak adil banget sih? Nah, adik-adik, mungkin bagi Yunus dan mungkin bagi kita adik-adik, kalau kita gak suka sama orang lain, orang yang kita benci, pantas untuk kita benci, pantas untuk kita gimik, pantas untuk kita jauhin. Tapi bagi Tuhan, orang yang menurut kita benci, Tuhan tetap sayang loh sama mereka. Kenapa adik-adik? Karena semua orang yang ada di dunia ini, semua orang, gak mungkin mereka suka melakukan kejahatan kalau gak ada alasannya. Itu yang membuat, makanya Tuhan sayang banget sama orang-orang yang jahat. Karena Tuhan tahu alasannya. Termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sayang sama orang-orang yang bunuh Dia, yang salibin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sayang sama mereka. Di atas kayu salib Tuhan bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan tahu. Itulah yang membuat Tuhan sayang sama mereka. Nah, adik-adik, kita hari ini dipanggil juga melakukan hal yang sama. Kita juga dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang benci, yang kita benci, orang-orang yang suka ngusilin kita, orang-orang yang nakalin kita, bahkan orang-orang yang kelihatannya kayak nakal gitu ya, kayak preman gitu, atau tukang-tukang apa gitu ya. Itu ayo kita belajar mengasihi mereka gitu ya. Kita dipanggil untuk hal itu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang pasti juga ada beberapa yang bertanya gini, Kak, jujur ya, aku
aku juga punya orang-orang yang aku benci. Tapi aku masa harus sok-sok baik, kelihatan baik, baik-baikin mereka? Apa harus kayak gitu? Enggak juga adik-adik. Adik-adik tetap harus mengasihi. Yang terutama adalah mengasihi mereka. Urusan nanti berbuat seperti apa, Tuhan yang atur. Sama seperti Yunus. Yunus ditelan di perut ikan dan dibuang kembali ke Niniwe. Dikembalikan lagi ke Niniwe. Tujuannya adalah untuk baik sama orang Niniwe. Berbuat baik sama orang Niniwe. Jadi adik-adik, nanti adik-adik mau melakukan apapun, percayalah, nanti Tuhan yang atur. Yang penting, ayo kita belajar mengasihi orang-orang yang kita benci. Karena kita adalah terang dan garam dunia. Buat orang-orang yang kita nggak suka juga. Oke? Mari kita berdoa. Ayo kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin adik-adik mulai dari awal ibadah bahkan sampai sekarang. Tuhan masih ada buat adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar adik-adik bukan seperti Yunus yang lari dari panggilan Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang Yunus benci. Tapi ajar adik-adik untuk seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau mengasihi adik-adik, mau mengasihi orang-orang yang sudah membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong adik-adik supaya kami punya hati yang sama seperti Engkau, mau mengampuni, mau mengasihi orang-orang di sekitar kami yang jahat, yang suka usilin adik-adik, yang suka jahatin, nakal. Tuhan tolong adik-adik supaya adik-adik bisa mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan menyerahkan setiap apa yang diperbuat adik-adik maupun keluarga adik-adik juga. Mari Engkau yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Setelah kita mendengar cerita Yunus di dalam perut ikan, hari ini kita akan membuat aktivitas ikan dari kertas warna.
masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.